Halo, selamat pagi masyarakat Bantaeng. Kembali lagi pada podcast KKN Tematik Pemberdayaan Perempuan dan Anak 115 Kabupaten Bantaeng. Yang dimana podcast kali ini kita akan mengupas tuntas soal alasan kami berdiri untuk perempuan dan anak. Nah, di tengah-tengah kita juga menghadirkan narasumber yang sangat cantik, yaitu Kakak Putri Fatima Nurdin, SE, MAGR, PhD. Halo Kak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Halo Nisa, alhamdulillah kabar baik. Nah, di samping kiri saya ini adalah narasumber yang dimana akan memberikan pandangan terkait kondisi perempuan dan anak sekarang di Kabupaten Bantaeng kita kali ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi Kak, mari kita langsung masuk ke pertanyaan awal saja. Nah Kak, pertanyaan awal ini di setiap gerakan besar biasanya lahir dari sebuah keresahan. Nah, menurut Kakak apa sih momen atau kejadian spesifik yang menjadi trigger hingga akhirnya Kakak memutuskan untuk saya nih harus melakukan sesuatu untuk melindungi perempuan dan anak? Oke, jadi kalau pertanyaannya kejadian yang spesifik ya, sebenarnya ini lebih ke akumulasi dari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar langsung, karena sebelum berdirinya yayasan itu kan kami itu aktif di berbagai kegiatan kemanusiaan. Sebelumnya saya sudah mendirikan Yayasan Pejuang Pelosok, di mana kita rutin untuk ke pelosok-pelosok daerah-daerah yang terisolir. Kemudian kami bertemu dengan masyarakat, berbincang dengan masyarakat, dan kami melihat gitu ada suatu fenomena di mana banyak sekali perempuan-perempuan yang merasa mereka itu kehilangan suara. Kemudian anak-anak yang merasa mereka itu kurang ada perspektif di masyarakat bahwa anak-anak itu belum tahu apa-apa, sehingga akhirnya kekerasan, kemudian pelecehan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Kita nggak bisa bilang suatu kekerasan itu misalnya pada saat seorang anak dipukul baru dianggap sebagai suatu kekerasan, karena kekerasan itu kan ada berbagai macam. Ada yang mulai dari tahap yang paling kecil itu dianggap sebagai hal yang normal untuk masyarakat yang kita sering temui gitu. Nah, ini yang harus kita edukasi terus, seperti itu Nisa. Baik, berarti Ibu mendirikan yayasan untuk perempuan dan anak, terfokus untuk mengedukasi perempuan dan anak itu, Ibu. Betul. Nah, selanjutnya Bu, mengapa sih fokus spesifiknya ini bukan tertuju pada pejuang pelosok? Kenapa harus tertuju pada perempuan dan anak? Apakah menurut pandangan Kakak ini mengacu pada kerentanan terbesar yang mereka hadapi di masyarakat di lingkungan sekitar kita, Ibu, di Bantaeng? Jadi kembali lagi, ada perspektif di masyarakat bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Sementara anak-anak itu belum tahu apa-apa. Inilah yang membuat banyak perempuan mereka terlarut dengan kata-kata sebagai makhluk yang lemah. Padahal kekuatan perempuan itu sendiri luar biasa gitu. Potensinya itu sangat luar biasa. Kita sering menggaungkan kata-kata seperti kesetaraan gender, tetapi yang terjadi di masyarakat, kenyataannya perempuan itu banyak yang tidak didengar suaranya. Di saat perempuan itu mereka punya suatu ambisi, itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif untuk masyarakat gitu. Mereka merasa bahwa kamu sebagai perempuan, ya tugasnya di rumah. Kamu sebagai perempuan tidak boleh melampaui laki-laki, padahal kan tidak seperti itu ya. Nah, inilah akhirnya perempuan itu di saat mereka mengalami suatu kekerasan atau penganiayaan di rumah, dan itu yang kita lihat kasusnya setiap hari, kekerasan dan pelecehan dari berbagai kasus yang masuk di yayasan, itu pelakunya itu bukan orang dari luar, mayoritas itu malah dari dalam rumah, orang-orang terdekat.
anak-anak mengalami pelecehan itu mayoritas kasus yang kami terima di yayasan, anak-anak mengalami pelecehan itu dari anggota keluarganya sendiri, dari pamannya, dari tetangga terdekatnya, bahkan dari orang yang dipercaya oleh orang tuanya untuk menjaga anak itu, malah ternyata dia adalah pelaku gitu. Nah, bicara soal keresahan terkait dengan perempuan dan anak ini, Bu, kan ada aksi nyata yang sudah Kakak lakukan di yayasan. Kita kan selama ini masyarakat kan seringnya cuma lihat hasil akhirnya saja di di sosial media ataupun berita. Misalnya yayasan Kakak ini sudah menangani kasus A dan kasus B, tapi saya penasaran nih Kak, dan mungkin teman-teman di rumah juga penasaran, gimana sih rasanya berada di garis terdepan atau garda terdepan untuk menangani kasus terkait dengan perempuan dan anak. Boleh dong Kak diceritakan sedikit realita di balik layarnya, bagaimana pengalaman Kakak saat pertama kali harus berhadapan dengan kasus-kasus sensitif terkait dengan perempuan dan anak itu. Oke, jadi kebetulan di yayasan itu kan kami ada super tim. Kita mulai dari kelompok kecil, diawali dengan beberapa orang pengacara dan konselor yang memang memiliki tujuan yang sama. Kami tuh prihatin dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akhirnya alhamdulillah tim kecil ini semakin lengkap. Jadi kami sekarang ada tim psikolog, tim konselor, tim hukum, ada tim paralegal. Nah, dan semua ini bekerja dengan sukarela, volunteer. Jadi setiap harinya kami itu menghadapi setiap kasus itu bekerja by system. Semua kita sudah sudah tersistem lah kerjanya mereka. Alhamdulillah belajar step by step ya, karena kami pun semuanya sebenarnya baru pertama kali membentuk yayasan yang betul-betul fokus terhadap perempuan dan anak. Tentu ada pro cons, ada ada riak-riak. Itu sebagai suatu tantangan sih sebenarnya. Contohnya saja, salah satu contoh seperti kemarin nih, kami menerima aduan. Jadi ada beberapa sekelompok orang yang mempertanyakan kenapa harus ada yayasan ini sementara ada dinas PMD misalnya, yang dimana dalam dinas PMD itu ada UPT PPA perempuan dan anak. Mereka menganggap bahwa jangan sampai yayasan ini kerjanya mengambil pekerjaan dari dinas. Padahal tidak, kita tuh berkolaborasi dengan pemerintah. Dan alhamdulillah sampai saat ini tuh pemerintah sangat besar dukungannya terhadap yayasan. Nah, bekerja untuk yayasan itu, yayasan khususnya untuk perempuan dan anak, itu tidak bisa kita bekerja sendiri. Tentu banyak dinas terkait yang kita berkolaborasi bersama gitu, karena ini adalah hal yang kompleks ya. Kalau kita berbicara tentang masyarakat, tentu banyak banyak dinas terkait yang harus kita ajak berkolaborasi gitu. Nah Kak, kalau kita berbicara soal hasil dari sekian banyaknya program yang sudah dijalankan di yayasan, ataupun belum dijalankan sama sekali, menurut Kakak program mana sih yang memberikan dampak paling nyata dan terasa langsung di masyarakat dan terasa langsung perubahannya bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak di kabupaten kita ini? Oke, jadi kalau di yayasan itu sendiri kita ada 3 program ya. Yang pertama itu pendampingan hukum gratis oleh tim pengacara kami. Kemudian ada pendampingan psikolog. Itu bagaimana para korban atau para penyintas ini kita dampingi, kita pulihkan kembali psikisnya, karena bagaimanapun orang-orang yang pernah mengalami kekerasan ada trauma. Nah,
pada saat mereka trauma untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari itu kita harus memberikan support berupa pendampingan bahwa walaupun kamu sudah mengalami hal seperti ini, kamu bisa kuat gitu kan. Kita harus berikan penguatan kepada korban dan itu pun gratis. Kemudian yang ketiga adalah program yang ketiga adalah pemberdayaan perempuan dan anak. Untuk pemberdayaan perempuan dan anak itu kita ada program bikin-bikin. Jadi kita mengajak perempuan, ibu-ibu ya, untuk datang ke yayasan setiap minggu. Itu kita bikin suatu craft atau kerajinan yang sudah ada di yayasan itu. Kita bikin bunga-bunga, bunga hias, tapi menggunakan bahan-bahan sederhana yang akhirnya itu bisa kita jual. Nah, setiap ada festival di Kabupaten Bantaeng ini, kita memberikan tenan kepada para ibu ini untuk menjual hasil kerajinan mereka. Kemudian kalau untuk anak-anak, kita mencoba bagaimana membuat suatu English for Kids, di mana anak-anak itu belajar bahasa Inggris tetapi masih dalam tahap yang basic, supaya anak-anak itu terbiasa dulu, mengenal dulu bahasa Inggris gitu. Karena ya kita lihat kan sekarang bahasa Inggris tuh di mana-mana gitu. Nah, kita pengen anak-anak di Bantaeng juga memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris, paling tidak dibiasakan gitu. Jadi yang mana nih menurut Ibu program kerja di yayasan yang paling berdampak untuk perempuan dan anak ini? Saat ini yang paling favorit, sebenarnya semuanya ini adalah program unggulan ya. Tetapi yang sejauh ini saya lihat paling berdampak itu adalah di pemberdayaannya. Karena banyak ibu-ibu yang merasa walaupun kita sudah mengalami kekerasan, walaupun kita sudah mengalami trauma-trauma itu, akhirnya kita bisa kembali nih dengan cara kita membuat suatu craft. Nah, dengan kita memberikan mereka keterampilan, itu menambah value diri dan kepercayaan diri mereka bahwa saya punya bakat ternyata untuk membuat craft gitu. Dan itu ada nilai jualnya pada saat kita memberikan ruang untuk mereka menjual barang-barang craft hasil kerajinan mereka gitu. Baik. Pertanyaan terakhir nih Kak, sebelum kita berpamitan sama masyarakat Bantaeng, apa satu kalimat yang menjadi bahan bakar atau penyemangat Kakak untuk tetap berdiri tegak meski tantangan di luar sana itu sangat berat untuk dilalui, agar masyarakat Bantaeng ini bisa menjadikan Kakak sebagai motivasinya? Oke. Itu saya kembali lagi ke tim ya, bagaimana saya melihat kerja-kerja tim yang berada di yayasan kami, bagaimana mereka itu betul-betul bekerja tanpa lelah, melihat mereka betul-betul walaupun ada telepon aduan di malam hari, mereka langsung meluncur ke lokasi, mengantar ke rumah sakit untuk visum, kemudian keesokan harinya mereka mendampingi korban untuk melaporkan ke kantor polisi. Melihat kerja-kerja cepatnya mereka, ketulusan hatinya mereka, saya yakin bahwa masih banyak orang baik di dunia ini gitu. Di balik dari begitu banyaknya kekerasan, begitu banyaknya orang-orang yang menormalisasi kekerasan itu sendiri, pelecehan itu sendiri, masih ada loh orang-orang yang begitu baiknya mereka bekerja tanpa dibayar dan tanpa sepeser pun dana yang kita berikan, mereka bisa bekerja dengan setulus hati gitu. Nah, itulah yang kayak memicu saya untuk berbuat lebih baik lagi. Bagaimana supaya tim saya ini bisa diberikan kemudahan-kemudahan dalam kerja-kerja mereka gitu. Baik. Sebelum saya tutup nih Kak, adakah yang bisa Kakak berikan pesan untuk masyarakat Bantaeng terkait dengan terkhusus pada perempuan dan anak itu sendiri? Oke, kalau pesan saya tentunya
masalah kekerasan dan pelecehan itu seperti gunung es ya. Kita sering mendengar kata ini. Dia itu terlihat sedikit, padahal semakin ke bawah volumenya semakin besar. Untuk siapapun di luar sana yang mengalami kekerasan atau pelecehan, jangan takut untuk speak up. Walaupun ini adalah hal yang tabu, tetapi mungkin untuk keluarga kita merasa aduh jangan, nanti malu keluarga saya kalau saya bicara. Tetapi ini persoalan kalian itu patut untuk diperjuangkan, kalian itu patut untuk dilindungi. Jadi jangan takut untuk bicara, karena yayasan ini hadir sebagai wadah dan ruang aman untuk para ibu di luar sana, untuk para anak-anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan. Kalian bisa datang ke yayasan, tidak perlu takut, identitas akan terjaga. Kita akan support full untuk mendapatkan keadilan itu. Baik teman-teman, sebelum kita benar-benar berpisah dengan kakak di samping kita ini, ada satu kutipan yang ingin saya sampaikan untuk masyarakat Bantaeng. Mendidik seorang perempuan adalah mendidik satu generasi, dan menjaga senyum seorang anak adalah menjaga cahaya masa depan dunia. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil yang konsisten. Terima kasih sudah mengizinkan saya menjadi bagian dari teman-teman masyarakat Bantaeng. Jika seluruh masyarakat Bantaeng merasa episode ini bermanfaat bagi orang lain, jangan ragu untuk membagikannya. Saya Nisa Dewi Mulyasari, selaku host dalam podcast ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak Putri Fatimah Nurdin. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap bersinar untuk masyarakat Bantaeng. Thank you Nisa.